Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ismail Rashid dengan 3 digit yang terakhir 08. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Pada kali ini saya akan melakukan laporan pada praktikum mesin listrik pada praktikum keempat, di mana kali ini tentang sizing of MCB, konektor, dan overload relay. Oke, langsung saja. Nah, pada kali ini saya akan mungkin menjelaskan sedikit tentang perhitungan arus beban penuh, di mana rumus rumus dasarnya ada 3 yang kita gunakan, di mana di sini yang IF count itu yang pertama di daya motor dibagi 3 pangkat 3 dikali tegangan dikali efisiensi motor dan dikali ini power factor. Dan yang kedua ini ada yang pakai KW, kilowatt, dikali 1000 per PL tegangan terus dikali terus dikali power factor dikali efisiensi motor. Nah, ini ada yang ketiga maksud saya ada rumus yang ini. Nah, di mana P sendiri ini merupakan daya motor dalam satuannya itu menggunakan watt atau kilowatt, dan P-nya itu seperti biasa tegangan kerja atau dia menggunakan volt, dan untuk N ini efisiensi motor. Dan PFF ini power factor di mana yang pertama gini, contohnya misalkan motor 5,5 kilowatt dengan tegangan 380 volt dan efisiensi motornya adalah 0,857 dan memiliki power factor sebesar 0,92. Nah, di mana kita menggunakan rumus yang KW ini yang ini itu mendapat hasil 10,59 ampere. Untuk catatannya, di mana ketika IFL adalah dasar perhitungan semua komponen, proteksi dan pengendali motor. Jika salah, semua pemilihan komponen akan keliru. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk kita ada standar risiko untuk pemilihan MCB, di mana kriteria pemilihannya kita harus mengetahui terlebih dahulu MCB rating maksimalnya itu harus 250% dari IFL atau tadi apa namanya, arus dari arusnya. Nah, yang kedua itu ada MCB rating minimum itu di industri itu memilih sekitar 150%. Dan kayak gitu tipe MCBC atau D itu jika lebih besar dari 10 kilowatt maka pilih tipe D. Nah, contohnya seperti yang tadi kan IFL-nya itu 10,59 kita kalikan 1,5, tadi kan 150%, itu menjadi 15,88 ampere. Maka pilih yang 16 ampere. Jangan sampai kita memilih misalnya 15,88 kita jangan membulatkannya ke bawah, kita harus membulatkan ke atas. Jadi di sini yang paling dekat adalah 16 ampere. Jadi kita memilih yang 16 ampere. Maka fase 3 16 ampere 220 volt kita menggunakan tipe D. MCB melindungi instalasi dari hubung yang singkat dan arus yang berlebihan. Pemilihan arus sesuai standar dari NEC. And next, nah di sini kita tadi udah tentang perhitungan-perhitungan. Nah, kali ini juga ada perhitungan lagi nih, di mana kali ini kita akan menghitung untuk pemilihan kabelnya. Ini ada tabel, ada 2 tabel juga, dan kali ini kita menggunakan hampir contoh yang sama tadi, IFL-nya. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu untuk arus kabel itu harus arus kabelnya itu lebih besar dari 125% dikali IFL. Nah, maka gunakan tabel kapasitas tentang arusnya. Jadi kita akan menggunakan tabel yang sebelah ini. Nah, ya, untuk koreksinya panjang kabel, suhu, dan metode instalasi. Nah, contohnya nih misalkan 10,59 ampere tadi dikalikan 1,25, jadi dikalikan 125%-nya. Maka dia dapat 13,23 ampere. Nah, di mana 13,23 ampere ini kita akan memilih di sini. Nah, kita kapasitas 20. Nah, ini. Nah, di sini 13,23 ampere. Maka kita akan memilih yang ini, watt milimeter per seki. Maka memiliki kapasitas 20 ampere. Nah, kabel harus dipilih lebih besar dari arus motor
agar tidak terjadi panas dan menjaga keamanan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sizing thermal untuk overload relay. Nah, fungsinya ini untuk memproteksi motor dari beban berlebih atau overheating, di mana aturan NEC 430 itu SF-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 1,15 atau kenaikan suhu kurang dari 40 derajat Celcius. Untuk maksimalnya itu 125% IFM. Jika tidak ada info, maka 150% dikali FL. Sedangkan untuk kita kalau misalnya menggunakan ekstra proteksi, maka kita akan menggunakan 100 atau 90% IFL. Nah, rumusnya IOL itu sama dengan IFL dikali ekstra proteksi. Contohnya nih, misalnya kita punya arus FL-nya itu sekitar 10,59 ampere dan kita ingin menghitung IOL-nya itu adalah 10,59 dikali 1,15. Maka akan mendapatkan nilai 12,17 ampere. Nah, pemilihan OLR ini pilih ukuran standar terdekat. Jadi 9 sampai 13 ampere. Jadi yang ya, di sini 9 sampai 13. Jadi kan karena 12,17 paling dekat adalah yang kita next. Nah, di sini untuk pemilihan konektor. Nah, untuk pemilihan konektor ini kita ada dasar pemilihannya di mana untuk arus nominalnya itu harus lebih besar dari sekitar 1,25 kali IFL, di mana kategori bebannya itu yang pertama ada AC1 itu beban resistif, dan AC3 adalah motor induksi, dan AC4 adalah starting atau stopping steering. Tegangan coil ini sesuai dengan kontrol, seperti 220 V AC atau 24 V DC. Nah, contohnya nih, misalkan kita punya nilai IFL sama dengan 10,59 ampere, kita kalikan dengan 1,25, maka akan mendapatkan nilai sekitar 13,2 ampere. Nah, dengan nilai 13,2 ampere, maka kita akan pilih kontaktor yang 16A. Jadi kalau misalnya 12A ini nggak mungkin, 12 ampere nggak mungkin, karena dia akan lebih kecil, dan sedangkan nilainya ini lebih besar. Jadi kita akan memilih yang 16 ampere. Jadi yang lebih dekat. Selanjutnya kontaktor ini bekerja sebagai saklar otomatis, di mana untuk pemilihan kategori beban penting agar umur pakai lebih panjang. Oke. Nah, di sini ada overload relay pada start delta starter, proses preset. Nah, di mana ya, thermal oil ini kita menggunakan ratingnya itu 115% dikali VLC. Ini maksimumnya ya. Jadi 115% ini akan dibagi dengan akar 3. Maka nilainya itu akan menjadi 66%. Nah, IOL ini sama dengan IFL dikali 0,66. Nah, IFL ini kita pakai yang tadi 10,29 ampere dikalikan dengan 0,66, maka akan kita dapat 7 ampere. Nah, sedangkan untuk nilai 7 ampere ini kita akan pilih range-nya itu sekitar 5,5 sampai 8 ampere. Untuk yang bawahnya itu yang 7 sampai 10 ampere itu terlalu besar ya. Jadi kita akan memilih yang range di tengah-tengahnya itu 5,5 sampai 8 ampere. Next, nah kita akan kita ada sizing komponen star delta, di mana komponen utama itu terdapat 3 kontaktor, yaitu main atau KM1, star KM2, dan delta KM3. Nah, selanjutnya untuk timer untuk perpindahan star ke delta itu akan apa namanya, arus pada mode start. Untuk arus startnya ini adalah 0,58 dikali IFL. Untuk pemilihan konektor misalnya KM1 dan KM3 itu harus lebih besar dari IFL-nya, sedangkan untuk KM2 harus lebih besar dari 0,58 dikali IFL. Nah, KM2 ini adalah rangkaian startnya, sedangkan KM1 dan 2 itu 1 dan 3 itu main-nya dan delta. Start delta ini digunakan untuk mengurangi arus start motor, perlu koordinasi tepat agar motor tidak trip. Oke. Nah, di sini ada bill of material. Jika memasang OL di sini, saluran tepat setelah pemutus sirkuit. Nah, di sini ada macam-macam ya bill of material. Nah, selanjutnya di sini ada sizing of component cheat sheet, di mana ini sama kayak yang tadi di awal, di mana kita akan rumusnya itu IFL-nya dengan
yang ini, yang KW dan HP-nya ini, di mana MCB, kontaktor, thermal overload relay, dan kabel ini. Nah, di mana uh, untuk dual starter dan start delta ini berbeda ya. Dia itu ada perbedaan di bagian konektornya, di mana dual starter ini direkomendasikan dengan maksimal itu nggak ada maksimalnya, sedangkan untuk minimal itu 125% FLC. Sedangkan untuk rangkaian start delta itu yang direkomendasikan itu sekitar untuk mainnya 72%, deltanya 72%, dan sedangkan startnya itu 41%. Nah, di sini juga untuk thermal overload delay-nya juga berbeda ya, nilai recommended lainnya sama recommended pace-nya, dan kabelnya juga banyak juga sama. Recommended-nya 125% FLC, dan ini lain recommended juga sama. Ada yang perbedaan juga di mana ini di sini nggak ada max-nya, ini ada minimumnya, sedangkan di sini yang dicantumkan adalah untuk nilai recommended-nya sama star recommended-nya. Ini ada perbedaannya dari rangkaian start dan delta sendiri dengan rangkaian dual starter. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tips untuk mendesain pada sistem kontrolnya ini. Untuk pertama-tama kita harus tentukan dulu nih data motor terlebih dahulu, seperti daya tegangan, PF, dan efisiensinya. Nah, selanjutnya kita harus mengikuti standar dari NEC-nya sendiri. Nah, setelah kita udah mengikuti standarnya, setelah yang tadi tabel yang udah ada itu adalah standarnya, kita harus menggunakan margin keamanan sekitar 25-30%, dan juga kita harus memastikan wiring diagram jelas. Misalnya start delta, soft starter. Nah, itu harus jelas wiringnya. Nah, selanjutnya kita harus menguji proteksinya, di mana kita harus mengetes strip MCB dan overload sebelum motor harus dipakai. Nah, prinsip desainnya itu harus aman, andal, dan efisien agar tidak terjadi kesilapan kerja. Oke. Nah, untuk kesimpulannya sendiri ini untuk arus FL ini adalah dasar setting semua komponen. Yang kedua ini pemilihan MCB, kabel, kontaktor, overload harus lebih besar dari nilai arus FL dengan margin safety. Dan terus ada rangkaian delta memerlukan 3 kontaktor dan satu timer. Terus cheat ini memudahkan, tapi standar harus tetap diikuti. Terus desain sistem kontrol motor harus memenuhi aspek keamanan, efisiensi, keandalan, dan semua perhitungan bertujuan agar motor dapat bekerja optimal, aman, dan tahan lama. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.